Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah, bidakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atas segala limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ya, bertemu bermuajahah secara online dalam madrasah fikih online dari Ngaji Ilmiah ya. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya, masih diberikan semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu agama, dan juga kita senantiasa meminta keikhlasan dari apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Ya, saya juga mohon maaf kemarin saya izin karena dari sore itu kurang enak badan ya, pusing-pusing biasa, sering kena hujan. Ya. Teman-teman sekalian, kita masuk ke pembahasan tentang nawaqidul wudu ya, terakhir ya. Kita sudah membaca atau membahas pembatal wudu. Yang pertama adalah sesuatu yang keluarnya sesuatu dari dua jalan kecuali mani, kecuali mani. Kemudian kita akan lihat yang kedua di sini. Silakan dibuka kitabnya. Kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibnu Idris yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah belum. Nah, jadi pembatal wudhu dalam madhab Syafi'i ini cuma 4, nggak ada yang kelima, nggak ada. Yang 4 ini disepakati oleh seluruh ulama dalam madhab Syafi'i, nggak ada yang kelima. Apa yang kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin. Amin. Atsani zawalul aqli. Yang kedua, pembatal yang kedua adalah zawalul aqli, hilang akal. Hilang akal. Hilang akal itu apa maksudnya? Nah, kita lihat yang nomor 5. Catatan nomor 5. Ai bijununin au igma'in au sakrin au naumin yaqinan. Ai maksudnya bijununin, dengan sebab junun, gila. Ada orang habis wudu kemudian gila. Soalkan kumat-kumatan, nah, batal wudu. Au irma'in atau irma. Irma itu pingsan, pingsan. Au sukrin atau suker. Mabok, mabok. Kemudian au naumin. Dan maboknya ini nanti ada catatan, mabok karena dia sendiri yang mabok. Kalau dibikin mabok sama orang maka nggak batal. Au naumin atau tidur yakinan. Yang tidurnya itu dia tidur yakin. Yakin tidur. Falau syakka hal nama au na'asa. Falau seandainya syakka, dia ragu-ragu. Hal nama, hal apakah nama dia tidur. Au na'asa, au atau na'asa,
cuma ngantuk. Ingat, pembatal yang kedua ini bukan tidur, tapi hilang akal. Salah satu bentuk hilang akal itu tidur. Tidur dengan yakin. Dia pules. Bukan sekedar ngantuk. Kalau ragu, apakah dia tidur atau ngantuk, fala naqdo, maka tidak batal. Dia ragu nih. Tadi saya tidur apa cuma ngantuk doang ya? Oh, ragu-ragu. Berarti dia nggak batal. Jadi harus yakin dia tidur. Jadi ada dua kondisi ya. Yakin tidur atau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu maka nggak batal. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah baqa'ut toharoh. Hukum asalnya adalah toharohnya masih ada. Kemudian kata beliau, wamin alamatin naumi, wamin dan diantara alamat tanda-tanda an-naumi tidur adalah ar-ru'ya, mimpi dia. Oh, tadi saya ngimpi, tapi saya kayaknya nggak tidur. Berarti tidur. Orang ngimpi kok. Kemudian wamin alamatin nu'asi, wamin dan diantara alamati tanda-tanda an-nu'asi ngantuk adalah sima'u kalamil hadirina wa illam yafhamhu. Sima'u mendengar kalam pembicaraan al-hadirin. Sima mendengar kalam pembicaraan al-hadirin, orang yang ada di sekitar dia. Wa illam meskipun tidak yafhamhu, paham. Meskipun nggak paham. Jadi kalau tanda-tanda ngantuk dia masih dengar ada suara nih, ada orang ngobrol, ada orang ngomong, tapi dia nggak paham ngomong apa. Berarti belum tidur. Kenapa? Karena masih dengar. Indranya masih indranya masih aktif. Nah, seperti itu. Kemudian wal aqlu lughatan. Kan tadi kan disebut hilang akal. Pembatal yang kedua hilang akal. Hilang akal tuh apa sih? Al aqlu, akal, lughatan secara bahasa maknanya adalah al man'u, mencegah atau menghalangi. Makanya kalau ada orang Arab yang ngomong aqaltu al ibila. Aqaltu, saya mengikat al ibila, onta. Maksudnya saya cegah onta itu biar nggak kesana kemari. Saya ikat ya. Disebut aqaltu. Secara bahasa al man'u, mencegah. Wa syara'an, secara syariat, akal ada sifatun, sebuah sifat ya. Yumayyazu biha, yang bisa terbedakan biha dengan sebab sifat tersebut, bainal husni atau bainal hasani, antara sesuatu yang baik, wal qabihi, dan sesuatu yang jelek atau qabih, buruk. Wa dan tusamma dinamakan bit tamyizi aidan, bi dengan tamyiz aidan juga. Jadi akal sama tamyiz itu mutarodifan, sinonim, berdekatan maknanya. Wa summiya aklan, dan sifat itu summiya disebut aklan, sebagai akal. Kan tadi kan akal artinya mencegah. Kenapa sifat itu sifat membedakan baik dan buruk, kenapa disebut akal gitu kan? Li'annahu, karena akal itu yamna, mencegah gitu ya. Mencegah sahibahu, pemilik akal, min irtikabil fawahishi, min dari irtikab ya, melakukan, al fawahishi, perbuatan fahisyah, perbuatan yang menjijikan. Fahisyah itu kalau kata guru saya dulu, fahisyah sama dzunub itu bedanya apa? Fahisyah sama dzanbun. Kalau diartikan sama-sama dosa.
Kalau fahisyah itu secara tabiat manusia itu akan menganggap itu jelek, buruk. Contohnya apa? Contohnya misalkan zina, kemudian liwat, homoseksual, itu secara tabiat orang akan menganggap itu buruk. Maka disebut fahisyah, perbuatan jelek. Nah, kalau dzanbun, dosa, itu kadang orang nggak nganggap itu buruk. Contohnya berbohong, gitu kan. Berbohong kan hampir semua orang melakukan kan. Nah, itu sebutannya dzanbun, dosa. Nah, fawahish itu perbuatan dosa yang secara tabiat orang akan menganggap itu jijik. Nah, itu menjijikan, itu buruk. Begitu. Baik. Nah, itu hilang akal. Hilang akal tadi sebabnya gila, kemudian pingsan, mabok, atau dia tidur. Tidurnya yakin. Tidurnya dengan yakin. Ya. Illa kecuali, ya, berarti ini yang dikecualikan dari tidur yakin nih. Dia tidur yakin, tapi nggak membatalkan wudhu. Ya. Kapan orang tidur yakin tapi nggak membatalkan wudhu? Illa kecuali binaumil mumakkini mak'adahu min mahalli qu'udihi. Illa kecuali binaumi, tidurnya al mumakkini. Kecuali tidurnya orang yang mumakin. Mumakin itu nempel. Apanya yang nempel? Mak'adahu. Mak'ad itu ya bokong gitu ya. Mak'ad itu kan tempat duduk. Maksud tempat duduk itu bokong. Pantatnya dia. Min dari mahali tempat ku'udihi, duduknya. Tempat duduk. Tempat duduknya lantai, meja, kursi, kok meja sih, kursi, dan seterusnya. Pokoknya nempel apanya? Mak'atnya, bokongnya dari tempat duduknya. Kita lihat catatan nomor 6. At-tamkin. Tamkin itu maksudnya alla yakuna bainal maq'adi wal maqarri tajafin. Jadi tidak ada antara makor, antara maq'ad, antara bokongnya itu, wal makor, dan tempat duduknya itu tujaf, celah. Jadi nempel tok. Nah, orang kalau duduk begini, maka nggak batal wudhu. Min mahalli qu'udihi, dari tempat duduknya. Lihat catatan ini. Min ardin wa dabatin wa farosin wa ghairiha. Baik itu dia duduknya di ardin, di tanah, ya, di bumi, wadabatin atau di kendaraan, hewan tunggangan, wa farosin atau kuda, wa ghairiha atau yang lainnya. Pokoknya nempel. Kenapa? Karena hilang akal itu berpotensi orang untuk berhadas, ya, Kemarin saya katakan kenapa, apa yang menyebabkan orang tidur itu kemudian dianggap wudhunya batal? Karena hilang akal. Nah, hilang akal itu kenapa dianggap membatalkan wudhu? Karena orang hilang akal itu nanti dia nggak tahu apakah dia keluar sesuatu dari tubuhnya itu enggak. Kan nggak, saya nggak keluar sesuatu kok, misal saya nggak keluar sesuatu kok, ya pokoknya dia batal. Itu namanya menutup celah. Mungkin. Kalau nempel begini dia nggak bisa keluar sesuatu dari leburnya. Kalau mau kentut nggak bisa. Itu yang kedua. Yang kedua, pembatal wudhu adalah hilang akal. Ingat ya, hilang akal. Baik. Kemudian yang ketiga, asalifu. Yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati al-kabiraini al-ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Pembatal wudhu yang ketiga dalam mazhab Syafi'i adalah iltiqa, bertemunya basyaratai, dua kulit, ar-rajuli, laki-laki, wal mar'ati, dan perempuan, al-kabiraini, dewasa, al-ajnabiyaini, yang keduanya itu ajnabi.
bukan mahram, min ghairi hailin, min dari atau min ghairi tanpa hailin. Hail apa? Tanpa penghalang, tanpa penghalang. Jadi ketemu kulit sama kulit, laki-laki perempuan dewasa, dua-duanya bukan mahram. Jadi kulit ketemu kulit, kulit ketemu kulit, kemudian apa namanya, laki-laki perempuan, dua-duanya sudah dewasa dan bukan mahram. Kalau suami istri bagaimana? Suami istri dalam mazhab Syafi'i batal wudunya. Kenapa? Karena suami istri itu kemudian dianggap bukan mahram. Karena boleh dinikahi. Boleh nikahi. Nah, begitu. Jika dalam kondisi tawaf, apakah batal jika tidak sengaja bersentuhan? Jika tidak batal, apakah status wudunya bisa dipakai untuk ibadah selanjutnya, sholat di belakang makam Ibrahim dan lain-lain? Baik, ini nanti ya, ini nanti. Baik. Jadi kita lihat catatan nomor 1 dulu. Al-Basyarah. Al-Basyarah. Apa itu al-Basyarah? Al-Basyarah adalah zahiru jildil insan. Di kulit. Sekarang kita definisikan kulit ini. Kulit itu apa? Kulit adalah zahir, bagian luar, jildi, kulit al-insani. Kulit manusia. Basyarah itu bagian luar kulit manusia. Wa ulhiqa biha, dan termasuk hukum kulit, berarti kalau nyentuh ini batal juga gitu maksudnya, adalah lahmul asnani wal lisani. Lahmul asnan, daging gigi. Daging gigi itu maksudnya gusi. Wal lisan, dan lisan, lidah. Berarti kalau nyentuh gusi, nyentuh lidah, maka batal. Maka batal. Qala Ibnu Hajarin, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, la batinal aini wal admil ladzi dhahara. Berkata Imam Ibnu Hajar, la batinal ain. Tidak atau tidak membatalkan kalau menyentuh batinal ain. Batin ain, bagian dalam mata ini. Bagian mata. Wal admi, adom itu tulang, alladzi dhahara, yang kelihatan. Ada orang tulangnya kelihatan, dipegang, itu nggak batal. Itu nggak batal. Khalafahu ar-Ramli fihima. Tapi Imam Romli mengatakan sebaliknya. Ain, tulang, yang kelihatan itu kalau disentuh juga batal. Menurut Imam Romli. Fala naqdu bisya'ri wasinni wadhufari. Dan tidak batal jika menyentuh syar. Syar itu rambut. Kemudian wasin, sin gigi. Wadhufar. Dhufar kuku. Jadi kalau nyentuh kulit ketemu kuku, batal nggak? Enggak. Kulit ketemu gigi, batal nggak? Enggak. Kulit megang, tangan megang rambut, batal nggak? Enggak. Enggak batal. Jadi itu yang dimaksud dengan apa namanya? Basyarah. Bertemunya dua kulit. Kulitnya tadi. Rinciannya seperti itu. Ar-rajuli wal mar'ati al-kabiraini. Laki-laki dan perempuan yang kabiraini, yang dewasa. Kabiraini dewasa itu apa sih? Maksudnya al-balighaini hadda syahwati urfan inda arbabit tiba'is salimati. Maksudnya al-balighaini, keduanya sudah mencapai hadda syahwati urfan, batasan mengundang syahwat. Nah, jadi yang disebut dengan apa namanya kabiroin, dewasa, itu orang itu sudah bisa mengundang syahwat bagi lawan jenisnya. Urfan, secara uruf, secara apa namanya, secara kebiasaan, inda arbabit tiba'i salimah, menurut kebiasaan orang yang tabiatnya sehat, bukan orang sakit. Maksudnya orang sakit itu pedofil gitu misalkan, kan ini
menurut saya dia udah mengundang syahwat, ya kamu memang yang nggak sehat gitu kan. Berarti apakah dia kalau ada orang misalkan ya waliyadzubillah gitu, ada orang pedofil kemudian dia nyentuh perempuan, nyentuh anak kecil, apakah dia batal wudunya? Enggak batal wudunya. Ada orang punya penyakit homoseksual, nyentuh, dia syahwatnya sama laki-laki, kemudian nyentuh kulit laki-laki, batal nggak wudunya? Enggak batal. Kenapa? Karena inda arbabit tiba isalimah. Menurut orang yang punya tabiat yang sehat. Kalau tabiatnya nggak sehat, maka nggak batal. Tabiatnya nggak sehat, maka nggak batal. Maksudnya tadi kayak tadi ya. Kemudian fala naqba, maka tidak batal idza lam yablughu ahaduhuma. Nggak batal kalau salah satu dari keduanya belum mencapai batasan syahwat tadi. Laki-laki perempuan, satunya masih anak kecil, yang satu sudah dewasa, batal nggak wudunya? Enggak batal. Soalkan salim, ada guru, kemudian murid-muridnya anak TK gitu kan, salim, batal nggak wudunya? Enggak batal. Kemudian al-ajna dia ini. Yang keduanya itu ajnabi. Keduanya itu ajnabi. Nah, kita lihat ajnabi itu apa. Catatan nomor 3. Wahuma, dan keduanya itu man laisa bainahuma, orang yang tidak ada di antara keduanya itu, laki-laki dan perempuan tadi, muharramatun, mahromiyatun, hubungan mahram, bina sabin, baik hubungan mahramnya karena nasab, keturunan, nasab, saudara kandung, kemudian aurodoin atau rodoah, persusuan, saudara persusuan, au musoharotin, atau hubungan musoharoh. Hubungan musoharoh itu hubungan mahram karena pernikahan. Ini sama ini nikah, kemudian dia jadi mahram. Itu tidak membatalkan kalau punya hubungan mahram. Jadi hubungan mahramnya secara mutlak. Mau dia nasab, mau dia karena persusuan, mau dia sekedar musoharoh kan tidak tidak kekal gitu. Musoharoh maka dia tidak membatalkan wudu. Min ghairi ha'ilin, tanpa adanya penghalang. Kalau ada penghalang, meskipun tipis, meskipun transparan, maka tidak membatalkan wudu. Berarti kalau nyentuh pakai sarung tangan gitu kan, nyentuh gitu. Batal nggak wudunya? Enggak. Makanya hadis yang Rasulullah mencium Aisyah sebelum sholat, itu nanti dibawanya banyak ke sini. Dibawa maknanya banyak ke macam-macam tadi. Begitu. Baik. Ini kita istirahat dulu 5 menit ya, Nanti kita lanjut lagi. Saya akan coba terapkan itu ya kemarin ya. Metode Pomodoro itu. Jadi 25 menit kita belajar, 5 menit kita istirahat. Baik, silakan boleh istirahat 5 menit, silakan.
Baik, kita mulai lagi. Nah, istirahat 5 menit, lumayan kan? Ini ada beberapa pertanyaan masuk. Tadi dulu ya. Ustaz, jika dalam kondisi tawaf, apakah batal jika tidak sengaja bersentuhan? Jika tidak batal, apakah status wudhunya bisa dipakai untuk ibadah selanjutnya? Baik. Dalam mazhab Syafi'i memang pendapat resminya itu tetap batal. Pendapat resminya. Tapi dalam kondisi tawaf, di mana itu sangat sulit dihindari, dan kalau untuk wudhu lagi itu kemudian sangat menyulitkan, atau bahasa fuqahanya itu umumul balwa, kesulitan yang sulit untuk dihindari, maka boleh untuk mengikuti pendapat pendapat lemah intra madhab daripada pindah madhab. Karena kalau pindah madhab nanti dikhawatirkan talfik gitu. Dikhawatirkan talfik yaitu dia mengamalkan tidak semua ketentuan dalam madhab tersebut. Jadi ada memang dalam dalam pendapat lemah ya, bukan pendapat resmi. Pendapat resmi itu berarti mu'tamad. Dalam mazhab Syafi'i kalau bersentuhan tidak sengaja maka tidak batal. Tidak dengan sengaja, bi ghairi qasdin. Ya, ghairi qasdin itu tanpa sengaja. Desak-desakan itu enggak sengaja. Maka itu tidak membatalkan. Jadi boleh untuk mengikuti itu dalam kasus ketika sangat sulit untuk dihindari. Wallahu a'lam. Kemudian ini masih bingung dengan hadis Rasulullah yang mencium Aisyah dan itu tidak membatalkan wudhu Rasulullah. Itu banyak sisi. Yang pertama, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram itu memasukkan hadis tersebut sebagai golongan hadis dhaif. Hadis dhaif. Maka hadis dhaif tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Jadi yang mendhaifkan itu Imam Ibnu Hajar. Silakan kalau punya kitab Bulughul Maram silakan dicek bab wudu. Itu sama beliau didhaifkan. Hadis ini didhaifkan. Kedua, seandainya itu kemudian katakanlah sahih, maka itu bisa dibawa kepada makna-makna yang lain. Rasulullah mencium Aisyah, oh berarti mencium, bukan mencium kening. Tidak kena kening, berarti bisa kena kerudungnya. Kalau kena kerudungnya batal enggak. Atau bisa juga dibawa kepada menyentuh rambut dan seterusnya. Jadi seperti itu. Tidak kulit ketemu kulit. Tidak kulit ketemu kulit. Jadi memang menafsirkan itu seperti itu ya. Menafsirkan hadis itu banyak sisi yang kemudian melahirkan memang banyak ketentuan hukum. Nah, itulah seninya belajar fikih. Jadi kita belajar fikih itu harusnya semakin lapang dada dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah memandangnya seperti itu. Yang pertama hadis itu dhaif, itu didhaifkan oleh Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Kalau yang punya silakan dicek ya, silakan dicek. Atau tadi wajib cara menafsirkannya seperti itu. Kalau wudhu, ya ada pertanyaan. Kalau wudhu dan masih ada sedikit bekas makanan lalu sholat, apakah bisa dipakai untuk sholat? Bisa. Wudhunya harus dibersihkan dulu, sisa makanannya sebelum sholat? Enggak harus. Kalau sholat ada sedikit sisa makanan di mulut, apakah cukup didiamkan saja dan tidak membatalkan sholat? Seandainya didiamkan saja, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau tertelan meskipun sedikit, satu butir nasi gitu atau setengah butir, kemudian ketelan, batal sholatnya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mendingan dibuang, dibersihkan. Jadi sholatnya, wudhunya sah, kemudian bisa dipakai untuk sholat. Ada sisa makanan didiamin di mulut, sah nggak sholatnya? Sholatnya sah, tapi beresiko untuk batal. Kapan kalau ketelan? Apa benar batalnya wudhu karena makan daging unta? Ada ikhtilaf di dalam mazhab Syafi'i. Karena saya pernah mendengar Imam Nawawi membatalkan. Mohon penjelasannya. Iya. Jadi memang itu tapi bukan pendapat resmi. Itu bukan pendapat resmi. Baik. Seorang nakas radiografer karena sudah wudhu tapi ada pasien urgent. Jadi anak kerjakan dulu pasiennya. Kira-kira pasiennya pria. Apakah wudhu anak batal atau pakai handscreen tidak batal? Jadi kalau yang batal itu ketemu langsung. Kalau ada sapu tangan, ada sarung tangan, meskipun penghalangnya itu tipis, maka nggak batal. Jadi silakan pakai sarung tangan gitu. Sarung tangan, kalau nakas kan biasa pakai sarung tangan gitu, dia silakan.
itu nggak batal. Jadi yang batal itu kalau kena kulit langsung, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, gitu. Kita lanjut ke yang keempat. Tsumma qala al-musannif rahimahullah, ar-rabi'u massu kubulil adami aw halaqati duburihi bi matlir rahati aw butunil asabi'i. Ar-rabi'u, pembatal yang keempat adalah massu, menyentuh kubulil adami. Kubul itu kemaluan depan manusia. Baik kemaluannya sendiri gitu kan, maupun kemaluan orang lain. Kalau kemaluan sendiri maka dia batal. Kalau kemaluan orang lain maka yang batal yang nyentuh. Yang disentuh nggak batal. Loh, itu kan kulit ya, nggak tahu gitu. Yang kalau kemaluan orang lain yang batal yang nyentuh. Yang disentuh nggak batal. Ya gitu ya, menyentuh kemaluan manusia. Menyentuh kemaluan manusia. Nah, bagian mana yang batal? Kan kemaluan depan kan banyak tuh bagiannya. Kalau laki-laki, batasannya adalah zakarnya itu, batang zakarnya itu. Kalau tempat tumbuhnya rambut atau yang sekelilingnya maka nggak batal. Jadi kalau batal itu menyentuh batangnya. Kalau perempuan, yang batal yang mana kalau dipegang? Yaitu dua bibir kemaluannya itu. Seperti dua bibir itu. Itu kalau dipegang maka batal. Yang lainnya, misalkan tempat tumbuhnya rambut, sekelilingnya, bawahnya, maka nggak batal. Maka nggak batal. Bisa dipahami? Itu kubul. Kemudian atau halakoti duburihi, atau halakoh dubur. Halakoh dubur itu lingkaran dubur itu, lingkarannya, buletannya. Sekelilingnya enggak batal. Pokoknya dia lobangnya yang dipegang, maka itu batal. Nah ini kan hadisnya kan macam-macam kan tentang menyentuh kemaluan ini. Ada yang bilang enggak batal, ada yang bilang batal, ada yang bilang yang enggak batal itu Rasul cuma bilang itu bagian dari daging tubuhmu, itu enggak batal. Itu bagaimana cara menjamaknya gitu kan. Makanya kemarin saya bilang dalam mazhab Syafi'i lebih senang untuk dijamak kalau bisa dijamak daripada ditarjih. Ditarjih itu pilih salah satu, yang lain dibuang. Kalau bisa dijamak maka dijamak. Kalau bisa dijamak maka dijamak. Kalau sama-sama sahih nih, sama-sama sahih itu biasanya dijamak. Biar apa? Biar bisa diamalkan dua-duanya. Biar bisa diamalkan dua-duanya. Artinya ada kasus menyentuh kemaluan yang nggak batal. Kapan? Kalau nyentuhnya bagian tertentu. Ada kasus nyentuh kemaluan yang batal. Kapan ya? Kalau nyentuh bagian tertentu. Berarti kan bisa diamalkan dua-duanya daripada dipilih salah satu. Dipilih salah satu. Kalau dipilih salah satu, ditarjih berarti. Nah, itu berarti harus membuang yang lain. Itu tidak disukai oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Karena membuang hadis sahih itu nggak disukai. Jadi begitu ya. Jadi ini cara cara menjamaknya. Oh, berarti dari hadis yang seolah-olah bertentangan itu cara mengamalkannya begitu. Berarti yang disentuh itu harus kemaluannya atau halakoh duburnya atau lobang duburnya itu bibat rohati, dengan bagian dalam rohah. Rohah ini nih. Nah, rohah ini. Atau butuni al asobi, atau bagian dalam asobi. Asobi itu jari. Rohah ini bahasa kita apa? Telapak tangan. Ini juga telapak tangan ya. Kita nggak punya bahasanya. Ini namanya rohah. Ini namanya asobi. Nah, kita lihat catatan nomor 4. Al-muradu bidzalika. Ini juga antum nanti bisa temukan di Fathul Mu'in ya. Fathul Mu'in. Al-muradu bidzalika. Ini saya ingat banget soalnya waktu dulu ngaji Fathul Mu'in. Ma yustatiru inda wat'i akhdar rohataini alal ukhra bitahamulin yasirin. Yang dimaksud dengan telapak tangan, menyentuh kemaluan manusia dan menyentuh
lobang dubur gitu, lobang dubur dengan telapak tangan. Yang dimaksud dengan telapak tangan itu apa? Ma yastatiru, ma sesuatu yang tak yastatiru, yang tertutup nggak kelihatan. Indah ketika wadai menaruh ihdarrohata ini alal ukhro, menyentuhkan dua telapak tangan alal ukhro atas yang lain, bitahamulin yasirin, dengan sedikit menekan. Nah, begini, dengan sedikit menekan. Yang nggak kelihatan inilah yang kalau disentuhkan ke bagian kemaluan atau dubur maka dia membatalkan. Kalau masih kelihatan kayak bagian sini maka nggak batal. Antum misalkan nyentuh apa namanya kemaluan antum pakai bagian sini nggak batal. Nyentuh bagian sini nggak batal. Kayak dulu ada apa namanya guru saya waktu ngaji Fathul Min itu beliau cerita ada santri mandi nih, santri mandi terus sarungnya diambil temannya, bajunya diambil temannya, terus dia nggak bawa anduk gitu kan, terus mau nutup kemaluan, gimana caranya biar nggak batal wudunya gitu kan? Ya begini, tangannya disentuhkan pakai ini, dibalik begitu, dibalik. Kalau disentuhkan pakai ini, dibalik begini maka nggak batal, maka tidak batal. Jadi yang batal itu kalau nyentuhnya pakai ini. Nah, yang nggak kelihatan ini, maka ini baru batal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini tentang pembatal wudu. Cuma 4 ini dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung aja boleh. Sambil kita lanjut. Ma yahrumu ala manin taqadha wudu'uhu. Menyentuh kemaluan secara tidak sengaja apakah tetap membatalkan wudu? Tetap membatalkan wudu. Dengan catatan tadi yang menyentuh tadi. Kalau bagian yang lain maka enggak. Ujung-ujung jari misalkan. Ini kan kelihatan nih ujung-ujung jari. Maka enggak batal. Samping-samping sini enggak batal. Yang batal tetap bagian sini. Bagian sini. Wallahu a'lam. Ma yahrumu, hal-hal yang haram, hal-hal yang diharamkan ala atas man orang yang intaqodo batal wudunya, atau bahasa gampangnya hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, hal-hal yang haram dilakukan bagi orang yang berhadas kecil. Yahrumu ala man intaqadha wudu'uhu arba'atu asya'a. Yahrumu haram ala atas man orang yang intaqadha batal wudu'uhu, wudu'nya arba'atu asya'a, 4 hal. Apa saja? Yang pertama adalah as-sholatu, sholat. Sholat batal. Baik. Jadi yang batal sholat itu nggak cuma sholat, atau hal-hal yang dihukumi sama dengan sholat. Baik sholat fardu, sholat sunnah, atau hal-hal yang dihukumi sama dengan sholat. Apa saja? Sujud tilawah. Orang sujud tilawah itu ya baca Quran kemudian menemui ayat sejadah. Orang baca Quran itu nggak harus suci dari hadas kecil, tapi harus suci dari hadas besar. Nggak harus suci dari hadas kecil, tapi harus suci dari hadas besar. Ya ini memang banyak, ya memang seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi. Suami istri bersentuhan batal wudhu karena berpegang tidak batal wudhu, dan Anda pernah dengar ada pendapat tidak batal jika menyentuh kemaluan jika tidak ada syahwat. Iya, itu cara menjamak yang lain. Itu cara menjamak yang lain. Menyentuh tanpa syahwat kemudian tidak batal. Kalau dengan syahwat maka batal. Nah ini susah batasannya. Syahwat dan tidak syahwat batasannya apa gitu kan? Ayo Pak. Syahwat itu kan bertingkat. Syahwat itu bertingkat. Ya. Yang sudah dewasa, yang sudah punya pasangan, mesti tahu syahwat itu bertingkat. Dari mulai awal sampai akhir, kemudian itu yang mana? Di fase mana kemudian membatalkan wudhu? Nah itu kalau argumen mazhab Syafi'i begitu. Jadi tapi boleh antum mau
pegang pendapat itu silakan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuma dalam mazhab Syafi'i memang seperti itu. Jadi jelas gitu kan batasannya. Dengan ini sentuhnya bagian ini baru batal. Kalau nggak bagian ini dengan cara begini maka nggak batal. Akhirnya bisa keluar bisa mengkompromikan hadis-hadis yang banyak tadi. Sebagaimana juga tadi menyentuh suami istri. Kalau antum bilang nggak batal, ya silakan aja, nggak ada masalah. Kita kan ingat, kita belajar fikih itu supaya kita paham, oh ini mazhab Syafi'i begini loh. Biar apa? Biar kita nggak gampang bilang, oh ini sesat nih. Oh ini nggak sesuai sunnah nih. Enggak, jangan begitu. Semua pendapat fikih itu pasti sesuai dengan sunnah. Kita bilang fikih loh ya, bukan akidah. Kalau akidah nggak bisa. Kalau fikih itu sesuatu yang sangat luas. Kenapa? Karena ranahnya ijtihad. Ranah ijtihad. Nanti ijtihad itu apa? Karena satu dalil itu tidak bisa ditafsirkan dengan tidak seperti itu kalau memenuhi dua syarat. Dalilnya ini kita lebarkan sedikit ya. Satu dalil itu harus ditafsirkan seperti itu, nggak boleh yang lain kalau dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, dia qat'i wurud. Qat'i wurud itu apa? Datangnya ke kita itu pasti. Contohnya apa? Al-Quran. Dia harus mutawatir. Al-Quran atau hadis mutawatir. Kalau hadis ahad, selain hadis mutawatir, dia masih menyimpan kemungkinan doif. Paham ya? Masih menyimpan kemungkinan doif. Kayak tadi hadis-hadis tadi. Kadang menurut satu ulama dibilang sahih, kadang enggak. Nah, itu berarti dia tidak qat'i wurud. Wurud itu datang. Qat'i itu pasti. Datangnya pasti ke kita itu enggak pasti. Nah, yang syarat pertama dia harus qat'i wurud. Qat'i wurud itu apa? Al-Qur'an atau hadis mutawatir. Maka akidah itu dibangun di atas dua itu. Kemudian yang kedua, dia harus qat'i subut. Harus qat'i subut. Qat'i subut itu apa? Penafsirannya nggak ada yang beda. Pokoknya harus begitu. Kalau ditafsirkan dengan metode yang lain, maka dia pasti salah. Contohnya apa? Contoh ayat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu nggak bisa ditafsirkan yang lain itu. Antum mau tafsirkan apa? Nggak bisa. Nah, jadi harus memenuhi dua syarat itu. Kalau tidak memenuhi dua syarat itu, maka dia ranah ijtihad. Nah, yang memenuhi dua syarat itu adalah hal-hal dalam akidah. Karena kalau akidah nggak memenuhi dua syarat ini, maka Islam hancur. Islam hancur. Nah, gitu ya. Baik, Allahu a'lam. Ya, begitu. Tadi apa tadi? Nah, begitu ya. Baik, jadi hal-hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya, yang pertama sholat. Dan sini dulu ya, sholat. Itu yang ikut hukumnya dengan sholat, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah saya tahu ya. Kalau baca Quran dia nggak harus suci dari hadas besar, tapi harus suci dari nggak harus suci dari hadas kecil, tapi harus suci dari hadas besar. Sujud tilawah harus wudu, harus. Dia ada takbirnya, dia ada sujudnya, dia ada salamnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, di sujud tilawah itu mirip sholat. Ada takbirnya Allahu Akbar, kemudian sujud Allahu Akbar, kemudian duduk Allahu Akbar, kemudian salam. Itu sujud tilawah. Yang kedua sujud syukur. Sujud syukur juga begitu. Sujud syukur dalam mazhab Syafi'i harus wudu. Kalau yang dilakukan pemain bola itu sujud syukur bukan. Asal kalau dia wudu, ya itu sujud syukur. Jadi sujud syukur pun syaratnya sama kayak sholat. Harus nutup aurat, harus suci dari hadas besar dan kecil, dan seterusnya. Harus menghadap kiblat, harus diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sujud syukur dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Kemudian yang ketiga yang dihukumi sama dengan sholat adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Artinya khotib Jumat itu nggak boleh dia tidak berwudu. Dia harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau batal wudunya, maka dia perbaharui wudunya, kemudian balik lagi, kemudian khutbah dari awal.
Kenapa? Karena batal kayak batal sholat. Batal kayak batal sholat. Makanya harus diulang dari awal. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup satu dulu ini sampai sholat. Silakan kalau ada pertanyaan. Hadis berarti jika ada hadis pendapat ulama yang masih ikhtilaf, kita tidak harus saling membid'ahkan. Iya betul. Jadi menyatakan bid'ah boleh ya, menyatakan bid'ah boleh. Boleh sekali, boleh sekali. Yang tidak boleh adalah nahi mungkar. Nahi mungkar. La inkaro fi masail ijtihad. Saling menuduh bid'ah bisa. Itu kerjaan ulama dari dulu. Itu kerjaan ulama. Tapi tidak mengeluarkan orang dari ahli sunnah. Satu. Kalau dalam permasalahan fikih ikhtilaf. Fikih, saling menuduh. Bid'ah boleh nggak? Boleh. Saya katakan misalkan mazhab Hanafi mengatakan kunut subuh bid'ah. Mazhab Hanafi boleh nggak? Boleh. Silakan. Bilang kunut subuh bid'ah itu mazhab Hanafi yang bilang kunut subuh bid'ah. Boleh, silakan. Yang tidak boleh mengeluarkan dari ahlu sunnah. Mengeluarkan dari sunnah. Oh, berarti yang kunut subuh berarti ahlu bid'ah neraka. Nggak boleh. Sama menyatakan talafut niat dibilang bid'ah boleh nggak? Boleh, silakan. Yang tidak boleh menyatakan orang yang talafut niat itu keluar dari ahlu sunnah. Dan yang tidak boleh adalah ingkarul mungkar. Tahu nahi mungkar ya? Nahi mungkar itu sesuatu harus pada sesuatu yang disepakati itu salah. Contohnya orang minum khamr, orang main musik, kemudian orang berbuat syirik, itu nahi mungkar. Nahi mungkar kan ada tahapan ya, dinasihati begini. Nah, itu boleh. Tapi kalau dalam permasalahan ijtihad nggak boleh nahi mungkar. Nggak boleh nahi mungkar. Paham ya nahi mungkar ya? Wallahu a'lam bishawab. Gitu, ada lagi? Silakan. Nahi mungkar pada perkara syad. Perkara syad ini maksudnya gimana nih? Diragukan apakah itu kemungkaran atau tidak gitu. Gimana maksudnya? Begitu kah? Diragukan apakah itu kemungkaran atau tidak. Kayak masih makan setelah adzan. Oh, bukan, nggak boleh juga. Nggak boleh. Kayak misalkan begini, di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu disebutkan salah satu contohnya adalah antara madhab Hambali dengan madhab Syafi'i dalam urusan menyembelih, madhab Syafi'i sama madhab Hanafi dalam urusan menyembelih hewan. Madhab Syafi'i menyatakan membaca bismillah itu bukan syarat sahnya sembelihan. Yang penting ketika menyembelih itu tidak menyebut nama selain Allah atau tidak dipersembahkan untuk selain Allah. Itu yang terpenting. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sembelihannya ahlul kitab itu halal. Padahal nggak mungkin ahlul kitab menyembelih bilang bismillah, benar nggak? Yang penting ketika ahlul kitab menyembelih itu nggak boleh menyebut nama sesembahan mereka atau dipersembahkan untuk sesembahan mereka. Maka itu baru haram. Tapi kalau tanpa bismillah, sah nggak sembelihan? Sah dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Hanafi nggak boleh, harus bismillah. Kemudian apakah dua madhab ini kemudian harus nahi mungkar? Ya nggak boleh. Itu dilarang. Itu salah satu yang dicontohkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Contohnya begitu. Ibnu Hajar al-Asqalani akidahnya apa? Betul Asy'ariyah. Itu sebagiannya saja mencocoki Asy'ariyah. Karena Asy'ari itu kan antara satu dengan yang lainnya itu macam-macam. Artinya satu tobakoh dengan tobakoh yang lainnya itu beda-beda beda-beda yang dipegang. Mutaqaddimin, mutawasitin, mutaakhirin itu beda-beda. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani itu yang mana? Kalau kata Lajnah Daimah itu pada sebagian kasus beliau Asy'ari, pada sebagian kasus yang lain enggak. Jadi enggak semua. Berarti enggak bisa dibilang Asy'ari. Kalau dibilang Asy'ari berarti yang lain yang mencocoki akidah salaf atsari, apakah kemudian mau dibilang oh ini Hambali ini nggak bisa, nggak mau, pasti nggak mau. Gitu. Kalau ambeien wasar itu membatalkan wudu karena keluar dulu, apa benar?
ambeien wasir karena keluar dari dubur. Enggak. Jadi apa namanya, sesuatu yang keluar dari dubur itu harus munqati. Munqati itu terputus, bukan apa namanya, kayak orang wasir itu kan dia masih nempel di situ. Dia nggak terputus. Kalau munqati baru batal. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi harus keluar dan itu terputus, meskipun itu jarang. Misalkan yang keluar batu gitu, duit. Akhirnya yang benar yang harus diikuti sesuai sesuatu Al-Quran dan itu apa? Apakah banyak? Karena banyak aliran yang mengaku masing-masing benar. Ya, lihat kitab-kitab akidah salaf. Kitab-kitab akidah salaf. Salaf itu mana? 300 ke belakang. Tahun 300 ke belakang. Akidah usul sunnahnya Imam Ahmad bin Hambal bagaimana, kemudian syarh sunnahnya Imam Al-Barbahari, kemudian asyariahnya Imam Al-Ajuri dan seterusnya. Yang kayak gitu-gitu. Ya, antum nggak bakal dapat itu di madrasah Asy'ari, dipelajari itu. Kitab-kitab babun itu nggak akan antum dapatin. Tapi kalau yang belakangan itu yang mesti sudah terlalu banyak. Antum kalau baca Sahih Bukhari atau kemudian sunnahnya, kitab sunnahnya Imam Abu Dawud itu juga sudah cukup. Itu sudah cukup tentang akidah yang benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mereka imam-imam salaf. Kalau ke belakang itu kholaf namanya. Jadi kalau akidah kita ikut salah. Gitu. Wallahu a'lam. Kalau fikih ya dari salaf juga sudah berbeda pendapat. Kalau fikih ya, kalau fikih dari zaman sahabat pun sudah ada perbedaan pendapat. Makanya ditolerir. Tapi kalau akidah nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Makanya apa namanya? Fikih itu kembali kepada pemahaman salaf. Ya salafnya sendiri sudah berbeda pendapat kok. Sudah berbeda pendapat. Ya berarti ditolerir perbedaan pendapat dalam fikih. Tapi kalau dalam masalah akidah, kita kembali ke salaf benar. Karena dalam akidah salaf tidak berbeda pendapat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pahami? Cukup kan? Sudah jam 9. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini ada manfaatnya ya. Yang benar tentang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.